Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal 16 ayat pertama sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyangga? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan menggubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan, dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang Ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalu dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi Ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya memberikan tema bagi kita semua, penghibur sejati. Mengapa saya mengangkat tema ini? Semua berawal dari perkataan
daripada Ayub ketika menjawab nasihat-nasihat yang boleh disampaikan oleh sahabat-sahabatnya. Kita melihat Bapak Ibu di ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua, bagaimana Ayub menjawab nasihat bahkan perkataan yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya tentang penderitaan yang sedang ia alami. Yang mana Ayub menjawab bahwa mereka semua itu adalah penghibur sialan. Semua itu disampaikan oleh Ayub karena memiliki alasan. Ayub merindukan penghiburan dalam hidupnya. Dia sedang mengalami kesusahan. Dia sedang berada dalam keterpurukannya. Dia sedang merenungkan nasibnya yang sedang mengalami penderitaan. Dia telah merenungkan bahwa dia telah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia telah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun mengapa dalam hidupnya dia mengalami kesusahan? Sehingga ketika dia berpikir demikian, dia merindukan ada orang yang boleh menolong dia, memberikan penghiburan, bahkan menguatkan dia supaya tetap teguh dalam imannya. Namun sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana sahabat-sahabat dari Ayub memang datang menghampiri Ayub. Namun kita melihat pertama mereka mengangkat derajat daripada Ayub, mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang mereka kenal yang telah melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun di akhirnya mereka berkata, namun mengapa Tuhan menghukum engkau Ayub? Mengapa engkau mengalami penderitaan ini? Sebagai contoh konkretnya Bapak Ibu terkasih, bagaimana Elifas berkata bahwa orang fasik akan mengalami kebinasaan. Dan ini menunjukkan bahwa Ayub adalah orang fasik, orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau orang yang melanggar peraturan Allah, yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami penghukuman yang daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau posisi kita ditempatkan bersama dengan Ayub, mungkin kita juga merindukan sebuah penghiburan yang boleh menghibur kita, sehingga kita semakin kuat dan semakin teguh untuk melewati setiap persoalan yang kita alami. Seperti yang dialami oleh Ayub, dia bukan lagi persoalan yang kecil Bapak Ibu, seperti yang dia ungkapkan di ayat pasal yang ke-16 ini. Bagaimana dia mengungkapkan bahwa kekurusannya adalah bukti daripada penghukuman Allah dalam hidupnya, sekalipun dia telah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, layakkah Ayub marah kepada sahabat-sahabatnya? Sangat layak Bapak Ibu. Benar apa yang dikatakan oleh Ayub. Seandainya Elifas mengalami apa yang dialami Ayub, dan tiba-tiba Ayub menghampiri dia, mengatakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang enak didengar tentang kehidupan daripada Elifas. Dan selanjutnya Ayub berkata kepada Elifas, semua ini terjadi karena engkau telah melanggar perintah Allah. Engkau hidup seperti orang kudus, namun nyatanya kamu bukanlah orang kudus. Mungkin Elifas juga bisa berkata kepada Ayub, penghibur sialan kamu Ayub. Dan inilah yang sedang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia terkadang menyakiti hati kita. Dalam renungan kita hari ini, sebagaimana tema kita, penghibur sejati. Siapakah yang akan menjadi penghibur sejati
dalam hidup kita. Kita melihat sahabat-sahabat daripada Ayub semua memojokkan dia. Bukannya menghibur Ayub untuk semakin kuat dan teguh, namun malah memojokkan Ayub sehingga semakin down, semakin jatuh, semakin terpuruk. Namun kita akan belajar hari ini bahwa ada penghibur sejati yang akan mengangkat kita, menaikkan derajat kita semakin mulia di hadapan Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat pengorbanan yang luar biasa. Kita adalah orang yang berdosa. Kembali saya akan tanyakan kepada kita, siapakah aku? Aku adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa, yang selayaknya menerima penghukuman daripada Allah. Namun karena begitu besarnya kasih Allah, Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini hanya untuk saya, untuk Anda yang mau setia percaya kepada Allah, sehingga kita mengalami penebusan itu dan boleh hidup mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Ialah bukti bahwa Dia adalah penghibur yang sejati. Dia tidak membiarkan kita hidup dalam lubang kematian, hidup dalam kehidupan yang penuh dengan siksaan nantinya. Dia datang membawa penghiburan dalam hidup kita. Dia memberikan janji yang kekal. Ketika kita mau percaya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Banyak cerita firman Tuhan, banyak kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, yang meneguhkan hati kita bahwa Yesus adalah penghibur yang sejati. Kita melihat Bapak Ibu, ajakan yang luar biasa disampaikan kepada setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan, marilah, yaitu yang letih lesu dan berbeban berat. Di akhir dikatakan, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saya terkasih, apa yang kita ragukan tentang kebenaran ini? Ketika kita mengalami persoalan, berharaplah kepada Yesus. Dia akan menghibur kita, sebab Dia adalah penghibur yang sejati. Berbeda dengan sahabat-sahabat daripada Ayub. Ayub merindukan sebuah penghiburan, namun semakin membuat Ayub terjatuh karena perkataan mereka yang menyakiti hati Ayub. Namun perkataan Yesus, ajakan Yesus menyejukkan hati kita. Dengan kepastian Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita melihat bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka berada di atas perahu, dan perahu itu dihantam ombak bahkan badai yang begitu kencang. Mereka ketakutan sampai berteriak, kita akan tenggelam. Pada waktu Yesus sedang tertidur. Dan ketika Yesus bangun, Yesus berkata, tenanglah. Bapak Ibu saya terkasih, Yesus bukan marah kepada murid-muridnya. Mengapa engkau melalui badai ini? Engkau kan semua pelaut, penjala ikan. Masa engkau tidak tahu kapan badai datang atau tidak? Yesus tidak berkata demikian. Namun Yesus memberikan penghiburan kepada mereka. Tenanglah. Seketika itu semuanya tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Yakini bahwa Dia adalah penghibur yang sejati. Ia akan menghibur hidup kita dikala kita mengalami duka cita, bahkan sukacita sekalipun. Maka berkat Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata menghibur kita, memberikan kita sukacita, bahkan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di akhir renungan ini saya mengajak kita Bapak Ibu terus berpengharapan kepada Yesus Kristus, sebab Dia adalah penghibur sejati yang akan menghibur hidup kita, apapun persoalan kita alami, apapun situasi yang sedang kita lalui. Dia telah mengajak kita, mari datang kepadanya, maka Dia akan menghibur kita, memberikan kita kelegaan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Kami belajar dari kehidupan Ayub yang bagaimana dia mengalami penderitaan. Namun sahabat-sahabatnya datang bukan untuk menghibur dia, namun menambah beban berat dalam kehidupan Ayub yang membuat dia semakin down. Namun kami percaya Engkau adalah Yesus Kristus yang mampu menolong hidup kami, dan kami selalu terus memegang teguh panggilan-Mu yang boleh mengajak kami untuk datang kepadamu, dan kami pegang terus janji Allah yang akan memberikan kami kelegaan ketika kami mengalami persoalan, ketika kami membutuhkan pertolongan. Tuhan akan selalu hadir memberikan kami sukacita, bahkan damai sejahtera daripada Tuhan Allah akan senantiasa terus melingkupi kehidupan kami. Dan Tuhan, kami berdoa dan mengakhiri renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.